Dan ini ada adab dalam pertanyaan ya. Kalau bertanya, harusnya memang bertanya sesuatu yang diperlukan dan belum difahami. Kalau bertanya untuk mengetes, untuk menunjukkan kalau dia hebat, dia faham, maka ini gak ada manfaatnya, riya. Gak ada nilainya. Kalau kita bertanya karena tidak faham, dan memang mau ya, mengambil ilmu itu, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini besar sekali manfaatnya. Karena dengan dia bertanya, misalnya kita di majelis begini, entah sekarang Masya Allah jumlahnya berapa di masjid ini, tapi kalau misalnya satu orang bertanya, betul-betul dia ikhlas ingin bertanya, dia nggak faham, dia ingin tahu ilmu agama ini seperti apa. Karena dengan keikhlasan itu orang lain jadi tahu. Anggap di masjid ini misalnya dari pertanyaan itu selain penanya mengamalkan tentang sholat malam misalnya, mungkin ada yang dengar dari sekian 500.000 orang yang hadir misalnya, 2 orang aja yang amalkan, maka dia panen pahalanya. Karena dia penyebab orang jadi faham, oh ternyata harus begini. Tapi ikhlas. Cuma kalau orang hanya sekedar mau mengetes, kayaknya mau tes nih pemateri pinter nggak sih? Makanya saya sering bahasakan, kalau bertanya jangan tes saya. Kalau udah faham, nggak usah nanya. Mungkin anda lebih pintar dari saya gitu kan? Jadi betul-betul memang murni itu. Kemudian juga jangan hanya sekedar mau tunjukkan kepada orang kalau dia hebat. Maka kadang-kadang keluar bahasa-bahasa yang mungkin tidak semua jemaah faham. Gitu kan? Ini juga mungkin disebabkan karena mereka ingin menunjukkan diri. Biasanya cirinya orang-orang seperti ini, kalau lagi dijelaskan jawabannya, dia sibuk dengan alamnya sendiri. Sibuk dengan handphone, sibuk bicara sama temannya. Karena dia tidak butuhkan jawaban, dia hanya butuh menunjukkan ke orang-orang kalau dia bertanya. Ini tidak ada manfaatnya, jadi riak buat dia. Jadi ada adab dalam bertanya. Nah, para sahabat memberikan pelajaran kepada kita ridwanullahi alaihim. Mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW hal yang belum difahami. Dan memang bagus untuk bertanya. Sampai pernah ada seorang wanita dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, namanya Asma radhiyallahu anha. Tentu ini Asma bukan saudarinya Aisyah radhiyallahu anha ajma'in, tapi Asma yang lain dari orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Dan saya butuh jawaban, apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Maka kata Nabi SAW, iya, kalau dia mendapatkan kemaluannya basah. Ini sensitif, tetapi masalah agama. Kalau nggak ditanya nggak faham gitu kan. Dan akhirnya karena ketulusan Asma bertanya, sampai hari ini di buku-buku hadis dinukil. Dan sampai hari ini banyak muslimah memahami hukum itu. Dipelajari. Dan entah Allahu alam sampai kapan Allah menjaga ilmu itu, karena Allah akan angkat ilmu itu menjelang hari kiamat. Maka semua orang yang faham hukum karena pertanyaan Asma dapat pahala. Kan itu. Maka ini pelajaran penting gitu kan. Kalau kita bertanya memang penting. Bertanya itu akan menghilangkan kesesatan, akan menghilangkan sangka buruk dan seterusnya. Karena kapan kita tidak bertanya jadi masalah ini. Begitu juga masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Kita dianjurkan dalam bertanya ini, tadi saya bilang bukan sengaja mencari-cari kesalahan orang. Karena mencari kesalahan orang, mencari aib, sengaja tanya, kau kemana saja, kenapa enggak kelihatan, padahal enggak ada urusan sama dia gitu, teman kantornya kah, orang di sini kah atau di mana, enggak ada urusan sama dia. Kalau ada urusan sama kita, kita boleh tanya, kalau enggak usah. Jangan bertanya teman-teman sesuatu yang akhirnya membuat orang yang sedang kita tanya terpojok, kita pun terpojok. Pada saat dia jawab misalnya urusanmu apa, kan jadi masalah. Misal contoh. Maka ini tidak diperlukan. Untuk apa kita jatuhkan wibawa kita di depan orang? Hanya karena sembarangan bertanya gitu. Ada orang begitu, semua ditanya. Ketemu orang, kenapa kau pakai baju ini? Kenapa mobilmu itu? Kenapa kau tinggal di sana? Kenapa kau nikah sama dia? Ya, kenapa anakmu cuma 2? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sendalnya orang ditanya, baju ditanya, semua ditanya. Untuk apa gitu? Manfaatnya apa buat dia? Kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan banyak bertanya, karena umat sebelum kalian ada yang dibinasakan karena banyak pertanyaan mereka. Gitu kan? Memang gak bisa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tasalu an asya'in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang beriman, jangan banyak bertanya kalau diterapkan sebuah hukum. Karena banyak bertanya, nanti kalau diterapkan seperti yang kalian minta, akan sulit buat kalian. Bani Israel dalam surah Al-Baqarah,
Al-baqarah artinya sapi betina. Waktu ada orang mati di tengah-tengah mereka, mereka bingung siapa yang bunuh nih. Karena orang ini bangun pagi, orang-orang bangun pagi hari ditemukan jenazah ada tergeletak. Siapa pembunuhnya nggak tahu. Kebetulan di tengah-tengah mereka ada Musa alaihissalam, utusan Allah. Datanglah mereka mengatakan, hai Musa, minta petunjuk sama Tuhanmu nih. Gimana kami tahu pembunuhnya ini? Tapi memang dasarnya karena mereka suka bangkang gitu kan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Nabi Musa alaihissalam disuruh sampaikan kepada mereka, suruh sembelih sapi. Setelah disembelih, ambil potongan dagingnya, tepuk ke orang mati itu akan bicara. Ini mukjizat. Apa yang mereka bilang? Masuk akal enggak sih? Masa sapi dipotong, daging mentahnya, kalau hidup pun disentuhin orang mati nggak mungkin ngomong. Apalagi sudah mati diambil potongan daging, ditepukin, terus ngomong orang itu. Kayaknya nggak masuk akal. Hai Musa, warna apa sapinya? Dipersulit sama mereka. Sapi apa dulu? Sapi apa ini yang dimaksud nih? Maka kata Musa alaihissalam, turun lagi wahyu. Sapi yang tidak pernah dipakai membajak. Warna apa? Tujuannya supaya mau tinggalkan itu maksudnya. Maka sapi yang warnanya kuning keemas-emasan, kalau orang lihat suka dan segala macam, makin sulit. Dipersulit. Apa kata para ulama tafsir? Andai saja Bani Israel di saat pertama turun wahyu itu suruh sembelih sapi, mau sapi jantan, sapi betina, mau pincang, mau kecil, mau besar, disembelih, selesai. Tapi karena mereka banyak bertanya jadi sulit. Seperti itulah. Sholat asar dan duhur 4 rakaat, udah terima, tinggal sholat. Kenapa 4 rakaat ya? Kan waktunya berdekatan, duhur 4, asar. Kenapa Allah nggak kasih satu waktu saja? Ini memprotes Allah. Sekarang kita kasih contoh rasional. Masjid Nurul Bahrain dibangun oleh beberapa teman-teman kita, Masya Allah, semoga Allah kabulkan niatnya. Lalu ada orang pendatang ke sini. Tiba-tiba datang, kenapa pakai kaca seperti ini? Kenapa harus ada AC sekian banyak? Kenapa mimbarnya di sini? Dia nggak ada urusannya, nggak ada andil di masjid ini. Maka pengurus pasti marah. Ngapain kau campurin ini? Kecuali kalau kiblatnya salah, ini kiblat ke Masjid Haram sana, ditaruh kiblat ke sana ke Masjid Aqsa mungkin. Tapi kalau enggak, kenapa karpetnya warna hijau? Kenapa lampunya begini? Kenapa begini dan begitu? Mungkin itu kalau kita bilang fasilitas umum, oke lah, kita pindah ke rumah orang. Ada juga orang begitu. Masuk ke rumah orang protes, kenapa kau pakai granit itu? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Ini semua mengganggu. Atau seorang pegawai di perusahaan, dia protes. Misalnya dia mengatakan kepada pemilik perusahaan, kenapa bangunannya cuma 5 lantai, kenapa enggak 10 aja? Kenapa harus pakai marmer, kenapa enggak pakai granit biasa, lebih hemat dan seterusnya. Maka dikeluarkan ini. Urusannya dia apa gitu. Apalagi protes Allah sang pencipta. Gitu kan. Kenapa cuma ada laki-laki sama perempuan, kenapa enggak ada jenis kelamin ketiga gitu kan. Kenapa mata cuma 2? Kenapa kuping cuma 2? Kenapa ini? Banyak protes. Sekali sering buka pertanyaan, maka akan banyak muncul itu. Kecuali pertanyaan tadi saya bilang ikhlas dan memang bermanfaat. Kita butuhkan itu. Lain. Kita mau faham. Itu berbeda. Itu yang dimaksudkan di sini.